Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdiansyah. Dan nama saya Kak Andriano Mutu. Akan mempresentasikan konsep proyek analisis klasifikasi ulasan pengguna e-commerce dengan oversampling. Pertama itu latar belakang masalahnya. Masalah utamanya itu ulasan pengguna krusial di e-commerce tapi sulit dianalisis manual. Ulasan negatif yang tak tertangani merusak reputasi. Dataset sering tidak seimbang, class imbalance, atau membuat model bias pada kelas mayoritas dan lemah pada kelas minoritas. Misal, sentimen negatif. Dampaknya itu sulit dipahami keluhan, potensi kehilangan pelanggan, dan keputusan bisnis kurang data. Kemudian tujuan solusi yang ingin dicapai. Tujuannya yang pertama, membangun model klasifikasi teks otomatis untuk ulasan positif, negatif, atau netral. Yang kedua, mengatasi ketidakseimbangan kelas agar model lebih akurat pada kelas minoritas. Dan yang ketiga, memberi wawasan bagi pemilik toko untuk memperbaiki layanannya dan manfaatnya kepuasan pelanggan, reputasi toko, dan keputusan berbasis data lebih baik. Dataset yang kami gunakan yaitu dataset review toko CSP, ulasan pengguna toko atau platform e-commerce, eksplorasi perlunya, jumlah ulasan, kolom, ulasan rating, dan lain-lain. Distribusi sentimen atau rating, contoh ulasan. Pentingnya kualitas data, kunci performa model. Kemudian akan dilanjutkan oleh Kakak Andriano Mutu. Oke, selanjutnya ada pendekatan metodologi atau gambaran umum. Lalu kerjanya yang pertama, pengumpulan data melalui review toko CSP. Yang kedua, pemrosesan teks menggunakan cache folding, tokenization, stop word removal, theming atau lemmatization, dan penanganan noise. Yang ketiga, ekstraksi fitur menggunakan TF-PDF atau word embeddings. Yang keempat, penanganan ketidakseimbangan kelas. Fokus utamanya adalah oversampling. Dan yang kelima, pembangunan model klasifikasi menggunakan ML, naive Bayes, SVM atau DL, LSTM, dan BERT. Dan yang keenam, evaluasi model, akurasi, presisi, recall, F1 score, confusion matrix. Selanjutnya ada detail teknik oversampling. Yang pertama, ketidakseimbangan kelas. Satu kelas jauh lebih sedikit, misal 90% positif, 10% negatif. Model bias. Mengapa oversampling? Menyeimbangkan distribusi kelas dengan menambah sampel kelas minoritas. Yang ketiga, teknik umum. Yang pertama, menggunakan random oversampling, duplikasi sampel minoritas. Kelebihannya mudah, kekurangannya overfitting. Yang kedua, menggunakan smooth, membuat sampel sintetis baru di antara sampel minoritas dan tetangganya. Kelebihannya kurangi overfitting, data bervariasi, kekurangannya bisa introduce noise. Manfaat oversampling yaitu model lebih baik, pelajari kelas minoritas, tingkatan recall dan F1 score, hasilkan model klasifikasi lebih andal. Selanjutnya ada rencana implementasi alat atau bahasa menggunakan Python, library-nya menggunakan Pandas, NLTK, scikit-learn, imbalance learn, matplotlib. Langkah-langkahnya, yang pertama memuat reviews toko CSP, yang kedua pemrosesan ulasan, yang ketiga identifikasi label klasifikasi, misalnya sentimen dari rating. Yang keempat, analisis distribusi kelas, konfirmasi ketidakseimbangan. Yang kelima, terapkan oversampling pada data pelatihan. Yang keenam, latih model klasifikasi. Yang ketujuh, evaluasi kinerja model. Yang kedelapan, sajikan temuan dan implikasi bisnis. Selanjutnya adalah kesimpulan dan langkah selanjutnya. Kesimpulannya, klasifikasi ulasan penting untuk alasan pelanggan.
Ketidakseimbangan kelas dapat diatasi dengan oversampling untuk model yang akur dan seimbang, terutama untuk identifikasi masalah. Langkah selanjutnya, eksperimen algoritma. Bandingkan hasil, eksplorasi, undersampling, atau kombinasi, bangun antarmuka visualisasi, dan integrasi sistem. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.